Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahra, NIM U2019-1148, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3, semester 5, Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang teori kepribadian. Nah, teori sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian kepribadian. Kepribadian atau personalitas dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu prosopon atau pesona, yang artinya topeng yang biasa dipakai oleh artis dalam teater. Nah, konsep awal dari pengertian personality pada masyarakat awam adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar ditangkap oleh lingkungan sosial. Kemudian definisi kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hilgard dan Marquis, kepribadian adalah nilai sebagai stimulus sosial, kemampuan menampilkan diri secara mengesankan. Yang kedua, menurut Stern, kepribadian adalah kehidupan seseorang secara keseluruhan, individual, unicorn usaha mencapai tujuan, kemampuan bertahan dan membuka diri, dan juga kemampuan memperoleh pengalaman. Yang ketiga, menurut Alport, kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisiologi seseorang yang menentukan model penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Yang terakhir, menurut Guilford, kepribadian adalah pola trait-trait yang unik dari seseorang. Nah, kemudian saya sendiri menjelaskan teori Alport mengenai teori kepribadian. Nah, sedikit riwayat singkat tentang Alport. Nama lengkapnya adalah Gordon W. Alport atau lebih dikenal dengan Alport. Lahir di Indiana pada tahun 1897. Nah, beliau ini dibesarkan dan mendapatkan pendidikan pertamanya di Cleveland. Nah, kemudian Alport ini mempunyai 3 saudara laki-laki dan ayahnya merupakan seorang dokter. Kemudian teori Alport yang pertama adalah dinamika dan struktur kepribadian, yaitu terdiri dari 3 ya. Yang pertama, kepribadian, watak, dan temperamen. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian menurut Alport yaitu organisasi dinamik dalam sistem seseorang yang menentukan model penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua, watak atau karakter. Nah, Alport menunjukkan bahwa biasanya kata watak menunjukkan arti normatif. Dia mengatakan bahwa karakter is personality evolved and personality is character developed. Yang ketiga, temperamen. Temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya kena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktualisasi intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. B. Sifat. Sifat adalah predisposisi untuk memberi tanggapan secara sama kelompok stimuli yang mirip. Suatu sistem neuropsikis yang mempunyai kemampuan untuk menjadikannya banyak stimuli berfungsi ekuivalen dan mempunyai serta membimbing tingkah laku adaptif dan ekspresif. Yang C. Proprium. Nah, Alport mengatakan bahwa semua fungsi diri atau fungsi ego itu disebut fungsi proprium dari kepribadian. Yang D. Otonomi fungsional. Nah, otonomi fungsional melihat motif-motif orang dewasa bermacam-macam dan sebagai sistem yang bersifat kontemporer serta mandiri, berasal dari sistem-sistem sebelumnya, tetapi secara fungsional tidak tergantung pada sistem-sistem itu. Kemudian yang kedua adalah perkembangan kepribadian. Nah, menurut Alport, perkembangan kepribadian itu ada 3, yaitu yang pertama masa bayi, kemudian transformasi kanak-kanak, yang terakhir adalah orang dewasa. Nah, pada masa bayi ini masih belum memiliki kepribadian. Kemudian pada masa kanak-kanak, organisme ketika waktu lahir merupakan makhluk biologis.
kemudian menjadi individu yang bereksistensi dalam rupa ego yang berkembang, struktur, sifat yang meluas dan inti yang terdiri atas tujuan-tujuan dan aspirasi masa depan. Yang ketiga, orang dewasa. Nah, faktor yang menentukan tingkah laku pada orang dewasa adalah sifat-sifat trains yang terorganisasikan dan selaras. Nah, sifat-sifat ini muncul dalam berbagai cara dari partikel-partikel motivasi yang sudah ada sejak bayi. Kemudian yang kedua adalah teori kepribadian Murtford. Nah, sedikit riwayat tentang Sigmund Freud. Beliau lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan beliau meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London. Teori kepribadian menurut Freud yang pertama adalah struktur kepribadian. Freud mengatakan bahwa unsur kepribadian itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, das Ich atau aspek biologis, yang kedua das Ich, aspek psikologis, yang ketiga das Über-Ich, yaitu aspek sosiologis. Nah, meskipun ketiga aspek ini memiliki fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dinamika sendiri-sendiri, akan tetapi aspek ini saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga akan berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Kemudian dinamika kepribadian ada insting. Nah, insting adalah sumber perangsang stomatis yang ada dan dibawa sejak lahir. Yang kedua, distribusi dan penggunaan energi psikis. Dinamika kepribadian itu terdiri dari bagaimana cara energi psikis ini didistribusikan serta digunakan oleh das Ich, dan das Über-Ich. Yang ketiga adalah kecemasan. Di sini Freud membagi kecemasan menjadi 3 macam, yaitu 1. Kecemasan realistis atau rasa takut akan bahaya-bahaya nyata di dunia luar. Kemudian yang kedua, kecemasan neurotis, yaitu rasa takut jika insting-insting tidak dapat dikendalikan dan berbuat sesuatu sehingga menyebabkan orang itu dihukum. Yang ketiga, kecemasan moral adalah kecemasan atau rasa takut terhadap suara hati. Nah, fungsi kecemasan ini adalah memperingatkan akan adanya bahaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.